Kalau buat di pendidikan ilmu komputer tuh nggak beda jauh ya? Buat secara umum ya, kalau dibilang belajar ngoding pasti belajar ngoding gitu ya. Tahu kan kalau misalnya di sana ada pendidikan, udah ini auto jadi guru gitu. Hai guys, welcome back to Kemakom Podcast. Di video kali ini kita bakalan ngebahas mengenai perbedaan ilmu komputer dan juga pendidikan ilmu komputer bersama saya Satria Rajendra. Nah, ilmu komputer dan pendidikan ilmu komputer ini merupakan dua program studi yang sebelumnya itu berada di bawah Departemen Pendidikan Ilmu Komputer gitu. Buat membahas ini kita sudah mengundang dua narasumber kita nih, Akang Teteh yang kece-kece. Boleh kenalan dulu mungkin Akang, dari Akangnya dulu deh. Oke, kenalin, nama aku Rifki Fajar dari Ilmu Komputer C1 Angkatan 2021. Kenalin, nama aku Dina Felsaini dari Pendidikan Ilmu Komputer B Angkatan 2021, sama kayak Kang Rifki. Oke, berarti kalian seangkatan gitu ya? Iya. Sebenarnya udah saling kenal dong harusnya. Udah. Udah saling kenal. Oke, Kang Rifki ini dari segi looks juga udah kayak anak-anak ilkom banget gitu, anak-anak IT banget tuh, kacamata, rambut panjang, matanya hitam gitu. Kalau Teh Do ini calon-calon guru sejati gitu, dari outfitnya juga. Oke, buat pertama nih, Kang Rifki itu kan dari ilmu komputer ya. Di ilmu komputer tuh ngapain aja sih Kang? Boleh dong dijelasin ke penonton? Oke, mungkin secara singkat aja ya. Boleh. Jadi jurusan ilmu komputer itu adalah jurusan atau sebuah ilmu mungkin ya, ilmu yang mempelajari tentang komputasi, lalu software dan hardware gitu untuk menjalankan si komputasi itu sendiri gitu. Itu untuk secara singkatnya gitu aja dulu. Oke, buat singkatnya dulu gitu ya. Lanjut Teh, di pendidikan ilmu komputer ini kan ada kata pendidikannya gitu. Nah itu tuh apa sih sebenarnya gitu, ngapain aja? Ya, kalau misalnya tadi Kang Rifki udah jelasin mengenai ilmu komputer, kalau di kita tuh kan ada pendidikan ilmu komputer, ada kata kunci pendidikan, udah kelihatan kan di sana. Berarti pendidikan ilmu komputer itu merupakan satu prodi atau satu jurusan untuk menghasilkan calon guru nih Kang. Di sana ada pendidikan berarti calon guru, tapi di sini kami tidak hanya mempelajari mengenai pendidikan saja, kami juga mempelajari mengenai materi-materi ilmu komputer murni juga Kang, seperti itu. Oke, mungkin sekarang bisa lebih dijelasin lagi dari Kang Rifki dulu deh. Apa aja sih yang dipelajarin di ilmu komputer gitu? Oke, buat mata kuliahnya berarti atau gimana? Ya, mata kuliahnya gitu. Atau misalkan kayak di pemrogramannya belajar apa aja udah gitu, di desain atau di bidang ilmu lainnya gitu. Oke, buat secara umum ya, kalau dibilang belajar ngoding pasti belajar ngoding gitu ya. Iya, dari namanya aja harusnya ya udah kebayang gitu. Jadi kalau buat awal-awal sih ya kita belajar dari dasar dulu ya, belajar tentang algoritma itu sendiri, terus belajar tentang kayak arsitektur komputer gitu, kayak komponen-komponen komputer tuh ada apa aja, cara kerja si komputer itu sendiri itu kayak gimana, terus baru mungkin ke atasnya sedikit mempelajari kayak menganalisa algoritma. Di situ juga ada buat ngedesain algoritma juga ada. Terus mungkin ke keilmuan yang yang terapan mungkin kayak RPL atau sistem basis data atau desain pemrograman web gitu. Jadi buat di ilmu komputer UPI sendiri, jadi mayoritas buat si mata kuliahnya tuh kita selain belajar implementasinya, implementasi itu berarti ngodingnya ya. Selain ngodingnya juga kita diajarin buat ngedesainnya gitu atau merancang gitu. Jadi dari si aplikasi kita juga belajar cara merancang si aplikasi tersebut lalu ke tahap implementasi gitu. Seperti itu. Oke. Tadi itu kan dibahasnya kebanyakan tentang ngoding gitu ya. Kalau misalkan selain ngodingnya ada lagi nggak sih? Banyak. Ada apa aja tuh Kak? Buat teori-teori kayak belajar mungkin kayak yang tadi ya, arsitektur komputer itu kan masuknya teori, terus ada kayak teori bahasa otomata juga itu ke teori, lalu ada yang kayak matematikanya juga kayak kalkulus, metode numerik dan lain sebagainya, aljabar gitu ya. Ada juga gitu. Cuman biasanya kalau di Ilkom ini walaupun misalnya matkulnya hitungannya teori, tapi biasanya buat di tugasnya secara tidak langsung juga kita harus ngoding gitu sebagai implementasi dari teori yang udah diajarin. Jadi ujung-ujungnya tuh balik lagi ke ngoding gitu. Iya, buat sebagian besar matkul seperti itu gitu. Walaupun di kelasnya kita nggak diajarin ngoding, ujung-ujungnya buat tugasnya biasanya kita ngoding juga gitu. Oke. Nah, kalau dari Teh Do ini di pendidikan ilmu komputer tuh belajarnya apa aja sih Teh? Kalau buat di pendidikan ilmu komputer tuh nggak beda jauh ya. Kalau dari mata pelajaran tadi kita juga mempelajari ya hitung-hitungan lah, yang mau menghindar tentang hitung-hitungan tuh masuk ke jurusan komputer tuh salah banget. Karena di sini kita dari awal semester sampai sekarang
udah semester 4 tuh setiap semester ada hitung-hitungan. Itu sama kayak yang pendidikan ilmu komputer, cuma bedanya mungkin di sini hitung-hitungannya tidak sedetail atau tidak semendalam Ilkom. Karena kan di sini setiap mata kuliah yang kita jalani itu selalu dihubungkan atau dikaitkan dengan dunia pendidikan. Jadi misalkan untuk coding sendiri ya, kalau misalnya untuk pelajaran coding sendiri di sini juga kami ada codingan. Jadi ada teori, ada praktek, dan yang sama seperti yang Kang Rifki bilang gitu. Jadi setiap di kelas misalnya kita teori ujung-ujungnya kalau misalkan mata kuliahnya harus ngoding, ujung-ujungnya ada tugas besarnya ngoding juga sama gitu. Terus selain ngoding, terus tadi ada hitung-hitungan, di sini juga kami belajar desain, kayak animasi yang kayak gitu juga di sini kami pelajari. Cuman bedanya di sini tuh setiap mata kuliah yang kami pelajari selalu dikaitkan dengan dunia pendidikan seperti itu. Oke, tadi aku penasaran teh mengenai matkul-matkul yang selain ngoding gitu ya, karena udah pasti gitu ya di ilmu komputer itu ada ngodingnya gitu, baik di pendidikan ataupun di non pendidikan gitu. Nah selain ngodingnya tuh kalau di pendidikan tuh ada ngapain aja teh, belajar apa aja nih selain ngoding? Nah selain ngoding di kami itu di pendidikan itu kan ada, tadi saya udah bilang tuh ada animasi, aku udah bilang ada animasi, ada motion graphic, itu kan mata kuliah pilihannya. Selain itu ada mata kuliah wajib seperti mata kuliah yang menjurus ke pendidikan, seperti yang kemarin itu kita udah belajar mengenai kurikulum pembelajaran, pengalaman pendidikan. Kalau di Kang Rifki aku nggak tahu nih ada atau enggak nih. Kalau ya nggak ada, karena itu lebih ke menjurus ke pendidikannya. Mungkin itu yang perbedaan antara di prodi ilmu komputer murni dengan pendidikan ilmu komputer. Oke, berarti kalau di pendidikan ilmu komputer tuh selain belajar ngodingnya, belajar juga cara ngajarnya gitu ya? Iya, betul. Ada cara ngajarnya, bagaimana cara kita menghadapi peserta didik, bagaimana cara kita menanggapi atau memberi ilmu kita lah kepada peserta didik. Kalau dari ilmu komputer sendiri gimana? Kan kita tuh ada di kampus pendidikan gitu. Apakah diajarin juga cara ngajarin orang atau pure bagaimana caranya mengerjakan algoritma itu? Kalau ya karena kita ada di universitas pendidikan ya, harusnya tuh ada mata kuliah pengantar pendidikan ya. Cuman karena ada restrukturisasi kurikulum gitu di ilmu komputer ini, jadi kurikulumnya itu baru-baru ini berubah buat tatanan mata kuliahnya. Dan oleh karena itu jadi buat angkatan 2021 nggak kebagian sih mata kuliah pengantar pendidikannya gitu. Jadi setelah 4 semester ini masih belum dapat mata kuliah tersebut gitu. Jadi pure ilmu komputer aja. Pure ilmu komputer, mungkin ada sih beberapa kayak mata kuliah umum kayak bahasa Indonesia, agama, dan juga PKN kayak gitu-gitu lah. Oke, berarti tetap belajar meskipun di jurusan ilmu komputer dan pendidikan ilmu komputer, tapi tetap belajar ilmu-ilmu fundamental gitu ya. Yeah. Kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris mungkin ya. Iya. Yeah. Oke. Pertanyaan selanjutnya, di jurusan kalian tuh belajar bahasa pemrogramannya apa aja sih? Mungkin boleh dari Kang Rifki dulu. Oke. Kalau buat dari basicnya mungkin ya, belajar dari fundamentalnya dulu mungkin sama kayak pendidikan ilmu komputer, kita pakai bahasa C dan juga C++ mungkin pas udah ke OOP-nya, ke DPBO-nya, desain pemrograman berorientasi objek gitu. Terus kalau buat pemrograman web gitu ya mungkin sama aja kayak namanya pemrograman web gitu-gitu aja gitu, HTML, JavaScript, CSS dan lain sebagainya. Mungkin yang jadi perbedaan ini di kita kan ada mata kuliah yang apa ya, seperti automasi gitu ya, kayak AI, artificial intelligence, terus machine learning, ML gitu kan. Nah buat dua matkul itu ada yang pakai Python, ada yang kalau buat di ML sendiri pakai bahasa R gitu. Oh, bahasa R. Iya. Kalau dari pendidikan gimana nih Teh? Apakah belajar yang sama juga atau ada spesifikasi khusus gitu buat disesuaikan di pendidikan? Kalau untuk di pendidikan sendiri itu bahasa pemrogramannya sama yang tadi udah dibilang Kang Rifki gitu ya. Kita menggunakan bahasa C. Dari mungkin teman-teman tuh ada algoritma pemrograman, itu ada struktur data, kita itu dari awal sampai akhir itu menggunakan bahasa C. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman menggunakan bahasa lain yang mempelajari bahasa-bahasa lain. Namun untuk proses di kelas, proses pembelajaran itu kita menggunakan bahasa C karena kan kita tahu juga ya bahasa C ini kan bahasa dasar gitu. Jadi ketika kita mempelajari bahasa C, setidaknya ada gambaran atau ada dasar ketika kita mempelajari bahasa-bahasa lainnya, dan juga kan bahasa ini juga bisa membantu kita untuk memahami konsep OOP tadi yang kata Kang Rifki bilang. Oke, tadi kan udah dijelasin ya belajar apa aja di pendidikan ilmu komputer dan ilmu komputer. Mungkin sekarang bisa dijelasin itu outputnya apa yang dikerjain itu di UASnya tuh apa sih? Apakah bikin soal atau ngerjain soal atau mungkin yang di Ilkom bagaimana gitu? Dari Teh Dwi dulu. Dari saya dulu.
Kalau untuk ujian akhir atau tugas-tugas besar, kayaknya setiap prodi atau setiap fakultas sama saja ya. Jadi di sini ada ujian akhir yang pakai sistem CBT itu kan setiap prodi dan fakultas juga sama. Terus kalau di kami, kalau yang saya rasakan sama pas semester kemarin itu jarang sekali ada UAS tulis, kecuali yang semester kemarin itu sering sekali UAS tulis. Jadi biasanya kita project yang memang dari awal sampai akhir itu biasanya yang seringnya itu seperti itu. Cuman ada juga yang dosen yang ada project akhir juga, ada UAS tulis juga ada. Oke, sejauh ini berarti udah pernah bikin apa aja teh project-projectnya teh? Aduh, apa ya? Kalau untuk project-projectnya ya umum sih ya, karena masih semester awal, kayak pembuatan website yang kayak gitu sih. Untuk yang project-projectnya tidak terlalu inilah, karena kebanyakan kita projectnya itu lebih ke bagaimana sih saya merancang pembelajaran dari awal sampai akhir, membuat medianya itu seperti apa, membuat rancangan pembelajarannya seperti apa. Oke, berarti emang dikhususkan buat pembelajaran gitu ya, apa yang diimplementasinya itu? Ya, kebanyakan yang memang dikhususkan kepada pembelajaran, tapi ada juga yang di luar itu. Oke, kalau dari Kang Rifki nih Kang, gimana Kang Ilkom udah bikin project apa aja nih? Kayaknya udah senyum-senyum aja nih. Buat UAS sama tugas berarti ya, tugas besar. Yeah. Jadi di Ilkom juga ada beberapa UAS yang apa ya, seperti tertulis gitu ya, atau kalau masih zaman pandemi mungkin kita CBT ya, computer based test gitu. Cuman kalau buat sekarang sih banyaknya dosen kalau nggak pakai Gform ya pakai kertas gitu ya buat UAS yang bagian ngerjain soal gitu. Biasanya ini di matkul-matkul teori gitu, atau beberapa ada yang dua gitu. Jadi kayak sama kayak yang kata Teh Dwi tadi, ada yang ngerjain soal ya, terus dikasih tugas besar yang berbentuk project juga iya gitu. Tapi banyaknya sih mungkin buat tugas besar ya banyak bikin project gitu ya. Jadi kita beberapa matkul itu nggak ada UAS yang ngerjain soal, kita langsung tugas besar gitu, dan projectnya itu nanti dihitungnya sebagai nilai akhir atau UAS gitu, seperti itu. Dan kalau yang udah dibikinnya apa aja mungkin lumayan banyak ya, karena restrukturisasi kurikulum ini tadi gitu yang tadi sempat saya sampaikan. Jadi beberapa matkul, mungkin matkul tingkat atas gitu ya, matkul yang udah advance banyak yang ditarik di semester bawah gitu. Jadi kayak matkul yang desain web tadi, terus ada sistem basis data yang gitu-gitu kan biasanya di tingkat atas ya. Dan ini pada ditarikin ke bawah gitu. Jadi kita udah banyak bikin web gitu, dari semester 2 tuh udah banyak bikin kayak aplikasi berbasis web gitu. Terus di semester 3 kurang lebih masih sama, biasanya basisnya masih web. Karena di semester 3 ini nggak terlalu banyak matkul yang terlalu memberatkan. Cuman di semester 4 ini mungkin yang sedikit berbeda, selain kita bikin aplikasi berbasis web itu ada aplikasi mobile gitu. Kita bikin pakai Flutter gitu. Flutter. Gitu, ya. Oke, berarti sejauh ini matkul yang paling nyusahin tuh matkul apa nih Kang? Waduh. Biar pada nyiapin juga nih adik-adiknya nih. Siapa tahu gitu kan mau ngambis dari sejak awal gitu kan. Apa tuh Kang? Boleh di-spill Kang? Oke, dari saya dulu berarti ya. Oke. Kalau saran saya sih buat adik-adik mungkin ya, buat teman-teman yang baru masuk ke Ilkom, saran saya bisa mempelajari yang bagian web ini ya, desain pemrograman web, karena kita ketahui juga buat teknologi ini berkembang terlalu cepat gitu ya. Jadi di situ tuh kita selain belajar fundamentalnya dari web itu sendiri, kita juga belajar buat teknologi yang barunya gitu. Nah itu kalau misalnya dipadetin dalam satu matkul dalam satu semester kan sangat padat ya jatuhnya ya. Jadi terlalu memberatkan. Jadi kalau kalian punya waktu luang dimanfaatkan gitu ya, bisa nyicil-nyicil belajar buat web gitu ya. Saran saya gitu, karena nanti banyak tugas-tugas besar atau project-project yang aplikasinya itu bakal berbasis web gitu. Jadi kalau kalian udah bisa bikin web atau udah megang web itu dari awal, kalian enak lah buat kesananya, nggak terlalu struggle gitu. Oke, nah itu ya buat adik-adik yang mau masuk ke ilmu komputer tuh bisa dicicil HTML, CSS, JS lah ya minimal kan. Oke, selanjutnya Teh Dwi, apa nih Teh matkul yang paling nyusahin gitu sampai sekarang menurut Teh Dwi gitu sejauh ini? Paling nyusahin ya? Kalau misalkan matkul paling nyusahin itu pasti setiap orang beda-beda ya. Kalau di dalam diri pribadi saya juga, saya tuh termasuk orang yang nggak suka ngoding kan. Waduh, nggak suka ngoding tapi masuknya ilmu komputer gimana gitu? Iya, aku tuh tahu ngoding tuh pas waktu masuk kuliah. Tapi buat adik-adik tenang aja, nggak usah khawatir. Aku nggak tahu ngoding nih, aku nggak tahu apa itu HTML, apa itu bahasa C, apa itu
algoritma tenang aja, selama masih tetap dijalani dengan nyaman, dengan senang hati, gampang kok kita bisa ngikutinya begitu alur. Tapi kalau sejauh ini buat matkul apa yang paling sulit, ya OOP yang PBO itu agak gimana gitu. Oke deh, sekarang kita lanjut ke prospeknya nih Kang. Kan kita tahu kalau dari segi jurusan mungkin namanya beda gitu, ilmu komputer dan pendidikan ilmu komputer. Tapi dari Kang Rifki dulu deh, misalkan ntar lulusnya tuh dapat gelar apa dan prospeknya tuh pada kemana gitu, pada ngambil profesi apa nih buat ilmu komputer sendiri. Oke, kalau buat gelar sarjana komputer ya, Eskom. Ya itu udah pasti. Kalau buat prospek kerja sebenarnya luas banget gitu ya. Mungkin dari yang rada gesernya dulu, mungkin kalau misalnya teman-teman punya jiwa bisnis yang kuat dan berani buat mengambil tantangan dan berani mengambil resiko, mungkin bisa bikin kayak startup gitu ya. Sekarang kan lagi lumayan ramai juga gitu buat startup di bidang teknologi ini gitu ya, kayak misal bikin aplikasi dan lain sebagainya. Cuman kita jadi yang bikinnya gitu, jadi CEO aja mungkin CEO-nya kayak gitu. Nah itu keren banget sih. Cuman kalau selain itu ya terjun di dunia industri sih mungkin jalan yang apa ya, paling pertama dicari mungkinnya dari kita gitu, dari lulusan ilmu komputer buat terjun ke dunia industri. Cuman buat bidangnya ini sebenarnya banyak banget gitu ya kalau disebutin satu-satu. Jadi mungkin aku bagi dua atau bagi tiga kali, bagi dua aja kali ya, buat yang ngoding sama yang nggak ngoding gitu ya. Biar gampang. Langsung dibedain gitu ya, yang ngoding sama yang nggak ngoding. Iya betul, karena kan tadi Teddy sendiri bilang gitu masuk ilmu komputer tapi nggak suka ngoding. Nah siapa tahu dari teman-teman di ilmu komputer juga ada gitu ya yang masuk ke sini tapi nggak ada orientasi ke arah yang ngodingan gitu. Jadi di kita ada UI UX, mungkin biasa dari teman-teman juga udah sering dengar di situ. Jadi kayak ya merancang tampilan aplikasi mungkin ya, simpelnya gitu seperti itu. Terus ada juga kayak quality assurance gitu-gitu, itu di bagian yang testing. Jadi setelah aplikasi mungkin selesai digarap ya, di bagian implementasinya ini udah beres, kan nanti bakal ada tahap testing. Nah si quality assurance ini yang memastikan kalau si aplikasinya ini berjalan sesuai keinginan gitu, seperti itu. Nah itu buat yang nggak ngodingnya ya, mungkin ada lebih banyak lagi, cuman saya sebutin dua aja dulu. Terus kalau buat yang ngodingnya yang pasti banyak banget, saya bagi dua lagi buat yang ngodingnya. Dibagi-bagi lagi. Iya, dibagi-bagi lagi. Banyak banget cabangnya sebenarnya. Buat yang ngodingnya itu mungkin dari yang pertama bisa terjun ke ranah pengembangan software gitu ya. Kayak bisa, itu software juga banyak lagi, ada bisa ke mobile, bisa ke web dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu ke pengembangan software, jadi software developer gitu istilahnya. Terus ada juga yang ke bagian otomasi atau data gitu. Ini yang lagi marak gitu zaman sekarang ya, kayak di bidang AI, machine learning. Terus juga ada data analis, data scientist kayak gitu-gitu. Di kita juga sebenarnya dipelajari gitu ya, dan juga ada KBK-nya sendiri gitu buat bagian di bidang yang itu gitu. Jadi buat nanti kalau misalnya udah lulus dari ilmu komputer ini bisa gitu terjun ke arah sana, ke bidang otomasi seperti itu. Oke, ternyata banyak banget gitu ya. Jadi gak cuma ngoding gitu, tenang aja. Kalau teman-teman yang mau masuk ke ilmu komputer, tadi udah banyak disebutin juga oleh Kang Rifki, dan juga pastinya ada lebih banyak lagi ya Kang ya, yang selain yang disebutkan tadi. Oke deh, sekarang kita lanjut ke pendidikan ilmu komputer nih Teh. Apakah pendidikan ilmu komputer hanya jadi guru nih Teh? Karena pertanyaan yang paling umum itu seperti itu Teh. Boleh langsung dijelasin Teh. Ya betul ya, kalau misalnya teman-teman Kang juga tahu kan, kalau misalnya di sana ada pendidikan, udah ini auto jadi guru gitu. Tapi sebenarnya enggak ya. Meskipun memang kalau kita lihat tuh kalau ada pendidikan ya pasti juga beda jauh lah. Kalau guru ya dosen, kebanyakan gitu kan. Tapi tidak sedikit juga nih Kang, alumni-alumni yang udah lulus gitu, mereka malah nggak jadi guru, malah mereka nggak jadi dosen, tapi mereka terjun ke industri yang tadi udah Kang Rifki jelaskan ya, sangat detail. Ada juga atau yang membuat usaha sendiri juga banyak, tidak sedikit. Itu gimana tergantung kita mau ngambil resiko atau enggak. Oke. Kalau lulusannya pendidikan ilmu komputer sendiri itu berarti apa Teh? Apakah Eskom juga atau? Untuk lulusannya tentu saja SPD. Oke, sarjana pendidikan. Lulusannya SPD gitu ya. SPD. Sarjana percaya diri. Sarjana pendidikan ya, sarjana pendidikan. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau dari Teh Dwi sendiri mungkin motivasi atau keinginan atau harapannya masuk ke pendidikan ilmu komputer tuh mau belajar apa sih Teh dari Teh Dwi sendiri? Kalau aku sebenarnya kenapa memilih buat masuk ke pendidikan ilmu komputer, karena emang dari awal tuh aku udah berencana, ya udahlah aku milih untuk kayaknya punya basic ngajar gitu ya.
Jadi kayak nggak lepas gitu. Ayo udah masuk pendidikan biar ngajar. Nah kenapa nih nggak prodi lain atau jurusan lain? Kenapa harus ilmu komputer? Karena kan awal ngambil di SMK-nya, karena aku lulusan SMK-nya tuh masuknya elektro. Jadi biar nggak beda jauh lah. Biar nggak terlalu segapnya biar nggak terlalu jauh. Jadi ya udahlah masuk komputer aja karena aku benci gitu elektro. Dulu masuk elektro tapi sekarang pindah ya? Iya pindah. Tapi tuh elektro juga membantu kok. Meskipun kadang di dalam hati, kenapa aku masuk elektro? Kenapa nggak langsung aja masuk komputer? Iya betul. Oke, kalau dari Kang Rifki, apakah mau jadi hacker gitu? Atau mau jadi apa nih Kak? Agak bahaya ya. Takutnya tiba-tiba jadi hacker gitu kan. Kalau dari motivasi dulu mungkin ya, karena kalau motivasi sih karena saya sendiri suka dengan yang namanya teknologi gitu ya. Kayak suka hal-hal yang berbau teknis gitu, kayak seperti cara kerja sesuatu gitu, saya suka ngulik-ngulik ke situ gitu. Makanya saya juga ya karena suka itu jadi saya terjun ke sini gitu karena suka teknologi. Dan juga kebetulan buat di ilmu komputer ini ya seiring perkembangan zaman dan teknologi juga demand-nya ada gitu ya, kebutuhannya ada, dan juga buat lapangan kerjanya mungkin cukup banyak nanti ke depannya. Jadi makanya saya ngambil ke arah sini gitu. Seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir deh buat menutup podcast kali ini, kita bakalan tanya mengenai tips and trick bagaimana Kang Tete bisa bertahan sejauh ini gitu di prodi pendidikan ilmu komputer dan juga ilmu komputer. Sekarang kasih tips and tricknya juga nih biar bisa bertahan juga. Mungkin dari Teh Dwi dulu. Oh, udah pertanyaan terakhir aja ya. Gak kerasa ya? Iya, gak kerasa. Mungkin untuk yang tips and tricknya nih, kenapa bisa bertahan padahal belum lama, masih baru 4 semester ya, baru 2 tahun. Masih ada 2 tahun lagi kita baru setengahnya. Kenapa bisa bertahan? Lebih ke ini sih, ngejalanin secara ikhlas sih Kang. Kuncinya tuh ikhlas ya. Masya Allah Ikhlas sekali ya gitu. Ikhlas. Jadi awal-awal memang kadang kita ngeluh ya Kang. Untuk ngeluh, kenapa kayak gini? Kenapa susah? Kenapa harus belajar ini? Tapi kalau kita ikhlas, terus kita kunci utamanya kita harus ketemu sama teman-teman yang bisa ngedorong kita sih Kang. Teman sih kunci utamanya. Support system Ya benar. Kita kalau lagi galau, lagi overthinking tuh kan, mahasiswa kan udah jauh dari overthinking ya. Kita harus ada teman ada tempat untuk cerita. Itu kayak gimana sih? Karena biasanya kalau kita sama keluarga, bisa buat teman-teman kan kalau udah seusia kita tuh kadang sama keluarga tuh canggung atau gimana. Jadi kita lebih milih untuk teman. Nah, dari sanalah kadang kita bisa bertahan sejauh ini gitu. Oke, kalau tips belajar sendiri gimana nih Teh? Apakah ada tips khusus gitu buat belajar misalkan 5 jam sehari nih pokoknya buat belajar di pendidikan ilmu komputer atau gimana Teh? Untuk tips belajar ya, kalau boleh jujur tuh saya tuh tipe orang yang belajar satu hari sebelum ujian. Waduh, SKS ke satu malam. Tapi buat teman-teman mungkin yang udah dari awalnya punya pola belajar masing-masing, menurut saya itu pertahankan pola belajar kalian. Kalau misalnya kalian memang belajarnya tipe yang belajar cuma belajar 1 jam aja tuh udah cukup, pertahankan. Karena belajar itu meskipun orang lain bilang kamu harus belajar A, B, C, D, tapi kalau kitanya udah nyaman sama pola belajar kita, itu akan membantu kita. Kamu jangan pernah dengerin kata orang yang harus belajar terus gini loh, ikutan ini loh. Enggak. Selama kamu nyaman dengan tipe belajar kamu, itu akan membantu kamu gitu. Oke, mantap sekali ya tipsnya, luar biasa sekali. Ini kayaknya Kak Rifki udah kehabisan kata-kata. Aduh, udah dihabisin nih. Oke Kak, langsung Kak. Tips and trick sama gimana tips belajarnya gitu di ilmu komputer. Oke. Kalau ya sama Teh Dwi gitu ya. Jadi kalau buat cara belajar tiap orang punya caranya masing-masing, dan ini juga cukup berasa gitu karena dengan teman-teman saya gitu, kadang ada beberapa yang jam belajarnya tuh malam gitu, ada yang nggak bisa sampai malam gitu, ada yang biasanya tidur duluan dan lain sebagainya. Cuman kalau dari saya sih mungkin yang perlu ditanamkan di dalam diri gitu ya buat teman-teman yang mungkin mau yang masuk ilmu komputer gitu. Yang pertama itu ada sabar. Lalu jangan mudah menyerah, pantang menyerah. Jangan mudah menyerah. Iya, pantang menyerah. Dan juga yang ketiga itu self development gitu. Self development. Jadi sabar ini kenapa sabar? Karena
di ilmu komputer ini mungkin teman-teman juga bakal sering ketemu gitu ya sama teman sekelas, cuman dia itu udah OP duluan, udah jago duluan gitu. Iya. Itu bakal banyak teman-teman temuin itu. Mungkin ada teman-teman yang asalnya ya lulusan SMA yang masuk ilmu komputer ya karena suka gitu, tapi sebelumnya nggak punya basic sama sekali, mungkin nggak pernah ngoding sama sekali kan, cukup banyak gitu ya. Sementara mungkin ada teman-teman yang asalnya SMK dan juga ngambil RPL gitu ya. Itu kan SMK RPL kan dari SMK aja udah ngoding duluan gitu. Jadi masuk ilmu komputer ini udah jago duluan gitu. Basically kayak gitu kalau teman-temannya tuh. Jadi kenapa butuh sabar? Karena kalau kita nggak sabar yang ada nanti iri dengki gitu. Ngelihat yang gituan malah kesel sendiri gitu. Aduh, ini kok dia curang gitu. Dia mulai duluan gitu, sementara saya baru mulai di perkuliahan ini. Nah, makanya kenapa harus sabar tuh, karena yang kayak gitu jangan dijadikan sesuatu yang negatif gitu, tapi dijadikan motivasi diri gitu. Jadikan motivasi buat ngejar orang tersebut itu. Terus kedua, pantang menyerah gitu. Pantang menyerah ini pasti bakal menguji mental kalian ketika kalian saatnya debugging kode gitu. Debugging itu jadi kan misal di kode muncul error gitu ya. Nah, kalian mau nge-solve si error itu. Nah, di sini mental kalian benar-benar diuji gitu ya, karena terkadang kalian menemukan error yang errornya tuh membingungkan diri kalian sendiri, dan ketika kalian mencari solusinya gitu malah nambah bingung gitu. Malah nambah bingung ya. Di kopas errornya di copy ke Google misalnya, nyari di Google kok nambah bingung gitu, kok beda sama yang saya gitu kasusnya. Nah, itu bakal sering ditemukan gitu ya. Dan ya pantang menyerah ini jadi tetap keep grinding gitu ya, tetap coba buat nge-solve si error tersebut, karena kode tidak akan membenarkan dirinya sendiri. Waduh, harus dibenerin sama kita sebagai yang ngetik ya, sebagai yang ngoding harus ngebenerin si kode tersebut. Jadi tetap semangat buat nge-solve permasalahan tersebut. Kalau misalnya perlu waktu buat istirahat ya udah istirahat dulu gitu. Jangan terlalu dipaksain gitu. Cuman tetap kerjain lagi. Istirahat jadi tinggal jadi kebanyakan istirahat jatuhnya kode si masalahnya enggak terselesaikan gitu. Kayak gitu. Malah nambah masalah baru ya. Iya, malah nambah masalah baru, nanti enggak selesai tugasnya masalah lagi. Iya, seperti itu. Terus yang terakhir, self development ini penting gitu ya, karena kan seperti yang tadi gitu, yang di awal yang buat kita buat mengejar orang-orang yang udah curi start mungkin ya, yang udah punya skill duluan ya, kita harus mengembangkan diri sendiri gitu. Jadi balik lagi, optimalkan waktu yang kalian punya gitu ya. Jangan terlalu banyak santai-santai kalau emang kalian pengen sukses gitu. Ya wayahna gitu ya. Kalau orang maksudnya ya, wayahna kalian harus berjuang gitu ya. Buat kalian yang belum punya skill nggak apa-apa gitu. Tidak semua orang memang titik startnya sama gitu. Ada beberapa yang titik startnya udah maju duluan gitu. Cuman tetap berkembang saja, karena ya lama kelamaan kalian juga bisa mengejar orang-orang yang startnya udah duluan gitu. Semoga. Ada tanda petiknya di belakang. Semoga. Wah, ternyata banyak banget ya Kang teh perbedaan mengenai ilmu komputer dan juga pendidikan ilmu komputer gitu. Selain itu juga malah ada hal-hal yang aku kira beda ternyata sama gitu, ada di ilmu komputer dan juga ada di pendidikan ilmu komputer gitu. Oke, buat teman-teman nih khususnya calon mahasiswa baru yang ingin daftar ke ilmu komputer atau pendidikan ilmu komputer, boleh langsung kepoin aja IG-nya di @kemakom ya Kang ya. IG-nya di @kemakom, dan juga bisa kepoin juga website kita di @kemakom.org atau website resmi Computer Science di kcs.upi.edu. Sama jangan lupa juga buat subscribe YouTube kita di @kemakom gitu. Oke, cukup sekian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kang Teh. Makasih Kang.